Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Wijaya Temisela dengan nomor induk mahasiswa 12070030002. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan simulasi mengenai robot obstacle avoider, yaitu menggunakan sensor jarak atau sensor ultrasonik. Nah, sebelum kita melakukan simulasinya atau membentuk rangkaiannya, di sini kita menjelaskan terlebih dahulu untuk sensor dari ultrasonik ini sendiri. Nah, di mana sensor ultrasonik ini itu merupakan sensor yang terinspirasi dari gerak hewan nokturnal, yaitu kelelawar, yang mana meski terbang di malam hari ini, kelelawar ini dapat terbang bebas tanpa menabrak penghalang di depannya. Karena dapat mengeluarkan gelombang ultrasonik yang jika ada penghalang, maka gelombang tersebut akan dipantulkan kembali dan diterima oleh telinga dari kelelawar itu yang lebar. Nah, sehingga kelelawar ini dapat menghindar secara spontan ketika di depannya ini ada penghalang gitu. Nah, dari konsep ini tuh kita akan memanfaatkan sistem ultrasonik ini untuk dapat membuat robot yang dapat menghindari halangan, yaitu nanti kita akan membuat robot obstacle avoider. Simulasinya melalui Tinkercad. Di mana nantinya ini si robot ini akan menghindari halangan atau rintangan. Kemudian ketika kita ingin mengetahui jarak dari suatu objeknya, kita sudah mengetahui kecepatan sinyal ultrasonik ini sendiri yang digunakan. Maka untuk mengetahui jarak dari suatu objek ini, kita perlu mengalihkan kecepatan dengan waktu bolak-balik. Waktu bolak-balik itu karena mengirimkan dan menerima ya. Oleh karena itu, ketika sinyal dikirimkan, kemudian dibagi dua karena bolak-balik jarak penghalang terhadap sumber ultrasonik itu sendiri. Jadi nanti tuh S atau jarak ini sama dengan kecepatan dikali waktu per 2. 2 ini adalah karena bolak-balik. Nah, ini mungkin pengenalan sedikit terhadap sensor, konsepan sensornya. Nah, di sini ada perhitungannya sendiri untuk sensor ultrasonik ini sendiri tuh. Di sini ada perbandingan teori dan program Arduino ini sendiri. Nah, di sini kecepatan sama dengan kecepatannya ini misalkan kita 344 meter per sekon. Nah, di sini 100 cm per 1 meter dan 1 second per 1 juta mikrosecond. Nah, di mana nanti sama dengan kita mendapatkan, kita ubah ke centimeter, kita ubah ke cm per mikrosecond si kecepatannya, maka menghasilkan 0,034 cm per mikrosecond untuk kecepatannya. Kemudian kecepatannya sendiri ini 1 per 29 untuk cm per mikrosecond ini. Jadi ini untuk ininya tuh 0,0344 gitu. Jadi 1 per 29. Nah, di sini jaraknya ini sama dengan kecepatan dikali waktu dibagi 2. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita untuk pemrogramannya sendiri, sebelum kita menjelaskan kembali untuk sensornya, ini kita udah dikosongkan. Nah, sekarang kita masuk ke Nah, di sini kita masuk ke aplikasi Arduino IDE. Kemudian kita klik file, kemudian kita klik example dan kita klik sensor dan kita klik ping. Nah, di sini ada contoh pemrograman untuk sensor dari ping ini ya. Sensor ultrasonic ping. Oke, kita copy paste saja. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasannya atau kita lakukan pemrangkaiannya. Nah, di sini tuh ada sensor ping, ada sensor HCSR04. Ini tuh merupakan cloningan dari si ping. Nah, si sensor ping ini tuh merupakan sensor ultrasonik yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan. Itu yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang namanya ini Parallax. Di sini ada namanya www.parallax.com. Nah, ini tuh merupakan sebuah perusahaan yang menciptakan sensor ultrasonik jenis ping ini. Di mana sensor ping ini tuh terdiri dari 3 buah pin. Nah, 3 pin yang terdiri dari ground tentunya, kemudian ada VCC atau tegangan 5 volt, kemudian di sini ada signal atau nanti pin data ya. Kemudian di sini saat ini si sensor ping ini tuh jarang digunakan, apalagi untuk pembelajaran karena harganya terbilang mahal. Nah, oleh karena itu yang sering digunakan ini ada cloningannya. Cloningannya ini adalah HCSR04. Untuk ininya tuh hampir sama, untuk konsep atau prinsip kerjanya tuh hampir sama. Kita hapus saja. Oke, untuk yang HCSR04 kita hapus terlebih dahulu. Kita buat terlebih dahulu untuk kita tes untuk yang sensor ping terlebih dahulu, kita hubungkan kepada si Arduino. Nah, yang ground kita hubungkan ke ground, tentunya.
Oke, yang VCC tentu kita hubungkan dengan tegangan 5 volt. Kemudian yang signal kita coba hubungkan dengan pin A0 ya. Oke. Oke, kita ubah warnanya. Oke. Nah, ini untuk pemrogramannya sendiri. Oke, di sini seperti biasa ada yang namanya pendefinisian pin ya. Di sini ada pendefinisian pin, kita ubah ya 7-nya menjadi A0 karena kita menyimpan pin datanya ini di A0. Kita menyimpan di pin A0. Nah, dimana di sini juga ada ping pin. Nah, ping pin ini merupakan pengirim dan penerimanya ini berada dalam satu pin atau dalam satu kaki gitu. Kalau misalkan yang HC-SR04 ini di dua pin berbeda, kalau itu dua pin trigger dan echo ini dalam satu pin, yaitu pin signal atau pin datanya ini sendiri. Oleh karena itu kita menamakan dengan ping pin, yaitu ini pengirim dan penerimanya berada dalam satu kaki. Nah, kemudian di sini ada fetch setup, tentunya serial.begin 9600 ini merupakan nilai ideal karena kita akan memunculkan nomor serial pada serial monitor, tentu kita membutuhkan serial.begin. Nah, kemudian di sini ada void loop. Nah, di sini void loop seperti biasa yaitu yang akan mengeksekusi perintah secara berulang kali. Di sini ada long, duration, inches, inch, dan centimeter. Nah, long ini tuh supaya banyak ya, supaya desimal. Duration ini tuh adalah waktunya, inch ini dan centimeter ini merupakan satu jaraknya, yaitu merupakan jarak gitu ya. Dan di sini juga ada pin mode, ping pin, tentunya ping pin ini seperti yang tadi dijelaskan. Seperti yang sudah dijelaskan, yaitu pengirim dan penerima menjadi berada dalam satu kaki. Dan juga di sini tuh nanti ping pin sebagai output, kemudian digital write, ping pin low, digital akan membaca, ping pin ini akan low dalam delay mikrosecond. Nah, delay mikrosecond ini sebanyak 2 mikrosecond, berarti ini sangat cepat sekali. Kemudian digital write ping pin high, delay mikrosecond 5, ini sangat cepat juga. Kemudian ping pin low. Nah, di sini tuh nantinya akan mengirim sinyal atau disebut dengan sinyal sinyal trigger ya. Untuk yang ini tuh merupakan sinyal trigger yang output yang mengeluarkan ini merupakan sinyal trigger atau sinyal yang akan mengirimkan sinyal gitu. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah kita pengen mode untuk yang menerimanya. Nah, di sini ping pin atau yang bisa disebut juga sinyal echo. Echo ini sebagai input atau yang akan menerima sinyal. Di sini duration ini kan seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu waktunya. Dimana di sini pulse in, datanya ini kan berupa sinyal pulsa. Sini pulse in, ping pin akan high. Nah, di sini nanti akan kita convert. Jadi nanti durasinya atau si waktunya ini akan kita convert atau kita convert ke jarak, yaitu ke jaraknya itu ke inch dan centimeter. Nah, di sini juga kita akan munculkan serial pin. Serial pinnya ini inch dan dalam centimeter, nanti akan terlihat jaraknya berapanya, kemudian dengan delay 100 milisecond. Nah, di sini untuk selanjutnya di sini setelah void loop di sini ada long microsecond to inch long microsecond. Nah, di sini tuh merupakan nantinya ini akan mengconvert dengan hitungannya. Nah, di sini nanti hitungan ini 70 return microsecond 74 dibagi 2 untuk yang inch, dan yang microsecond ini 29/2 ya. Ini hampir sama seperti yang tadi, yaitu 1/29. Kenapa dibagi 2? Karena bolak-balik. Nah, jadi nantinya ini setelah mengirimkan sinyal ultrasonik, nah ini kan ping mode sebagai output. Setelah kita mengirimkan sinyal ultrasonik, maka setelah menyentuh objek ini akan dipantulkan dan akan menerima. Nah, di sini menerima berarti akan input lagi kepada si sinyal kepada echo atau echo. Maka setelah menyentuh objek akan dipantulkan lagi dan menerima sinyal ultrasonik oleh pin yang sama, yaitu pin echo ya, atau bisa ditulisnya itu echo atau bisa bilang echo. Nah, jadi ketika pengirim atau mengirimkan itu adalah pin
trigger, dan sedangkan untuk yang menerima itu adalah pin echo. Karena ini adalah signal ini satu pin terdiri dari dua sinyal atau dua pin. Oleh karena itu ini adalah pin. Kemudian kita coba start simulasi. Oke. Nah, di sini dapat dilihat ini nyala ya datanya. Nah, di sini 44 inch senilai 113 cm, ini adalah jaraknya. Nah, kita coba dekatkan. Oke. Ini senilai 12 cm dan senilai 4 inch. Dan ini hampir sama ya, ketelitiannya hampir sama, namun beda sedikit untuk ketelitian atau keakuratannya dari si sensor atau pada serial monitor ini. Oke, ini merupakan untuk yang sensor ping. Kita coba untuk yang HCSR04, yaitu ini merupakan cloning dari si sensor ping ini. Karena sensor ping ini mahal, oleh karena itu kita menggunakan yang cloningnya. Ini lebih ramah di kantong karena lebih murah dan sering digunakan oleh dalam pembelajaran. Ini VCC, tentunya kita hubungkan dengan VCC, mohon maaf. Nah, ini trigger dan echo. Nah, sini ground terlebih dahulu, kita hubungkan groundnya. Nah, yang membedakan cloning dan ping ini kalau HCSR04 ini terdiri dari 4 pin, yang pin datanya ini terdiri dari 2 pin. Jadi dibedakan kalau yang ping sensor ping ini disatukan, kalau yang HCSR04 ini dibedakan. Nah, kita misalkan triggernya ini kita di A0. Kemudian yang echo-nya ini kita coba di A1. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Oke, kita coba ubah warna kabelnya agar tidak terlalu pusing. Nah, kita dapat membedakan. Nah, trigger kita coba warna yellow. Misalkan yang echo, oke, kita coba dengan warna biru saja. Oke, ini merupakan rangkaiannya hampir sama seperti sebelumnya. Untuk pengkodeannya kita coba copy paste saja, hampir sama sebenarnya. Namun kita nanti ada beberapa yang kita hapus tentunya. Oke. Nah, di sini kita hapus saja. Untuk yang atasnya, ini adalah pengertian-pengertian atau pendefinisian saja sebenarnya. Nah, di sini kita pendefinisian untuk pinnya. Di sini const integer ping pin. Nah, di sini kita coba ubah karena kita menggunakan 2 pin, yaitu pin trigger. Kita coba pin trig atau pin integer di A0, kemudian const integer pin echo sama dengan ini di A1. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang void loop-nya ini sama juga, saya begin 9600. Ini merupakan nilai idealnya. Nah, ini kita hapus saja inch-nya, kita menggunakan cm saja. Oke, kita ini hapus juga. Oke, ini long duration dan cm. Long itu yang tadi, yaitu agar munculkan nilai desimalnya atau agar banyak nilainya. Kemudian durasinya adalah waktunya, cm ini adalah jaraknya. Kita hapus saja. Oke, di sini pin modenya. Tentunya nanti pin modenya di sini untuk yang mengirimkan atau yang mengeluarkan. Ini pin trigger. Ini pin trigger atau yang akan mengeluarkan sinyal ultrasonik. Kita coba oke. Yang akan mengeluarkan sinyal ultrasonik, sinyal ultrasonik, yaitu pin triggernya ini sebagai output, kemudian digital write. Di sini pin trigger, tentu tapi ya kita copy saja. Ini juga sama, kita ubah, dan ini juga kita ubah. Oke, selanjutnya adalah yang menerima. Di sini adalah menerima sinyal ultrasonik. Nah, di sini menerima sinyal ultrasonik, pin modenya ini kita ubah tentunya menjadi pin echo sebagai input. Nah, di sini durasinya
push in. Oke, kalian itu di sini pin echo dengan high. Kemudian selanjutnya adalah selang waktu pengiriman dan penerimaan sinyal. Oke, di sini adalah duration ini adalah selang waktu pengiriman dan penerimaan sinyal. Nah, jadi sekarang udah dijelaskan bahwa si duration ini merupakan selang waktu ya, selang waktu untuk pengiriman dan penerimaan dari sinyal. Nah, di sini tidak diubah, kita hanya membuat tadi pin actual jadi high. Kemudian di sini adalah convert atau konversi dari duration ke jarak, atau konversi dari selang waktu duration ke centimeter. Nah, di sini kita hapus saja yang inch-nya. Oke, yang serial print-nya juga inch-nya kita hapus, kita butuhkan centimeter saja agar tidak terlalu banyak. Kemudian selanjutnya, yang gini kita hapus juga. Oke, ini telah selanjutnya kita coba lakukan simulasi. Untuk sejenis hampir sama, namun kita hapus yang inch-nya dan kita tambahkan untuk pin modenya, atau kita tambahkan untuk pinnya gitu. Nah, di sini untuk long, untuk hitungan atau microsecond to centimeternya, konversinya ini menggunakan rumus yang tadi juga sama, yaitu 1/29, yaitu dengan dibagi 2 juga karena bolak-balik. Kita coba start simulasi. Oke, di sini 113 cm. Oke, di sini 113 cm, kita coba perdekat. Senilai 36 cm. Oke. Nah, ini merupakan sensor HCSR04. Nah, selanjutnya kita coba terapkan sensor ini kepada rangkaian yang kemarin telah kita simulasikan, yaitu rangkaian robot. Kita akan menjadi robot obstacle avoider, atau robot yang akan menghindar ketika ada penghalang gitu. Mohon maaf, di sini agak lama. Oke, mohon maaf, agak loading. Oke, ini telah ada. Ini merupakan rangkaian yang sebelumnya, pada rangkaian yang pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya. Nah, kita tinggal tambahkan untuk sensornya, yaitu kita tambahkan sensor HCSR04 tentunya. Oke, kita hubungkan HCSR04. Nah, kemudian kita hubungkan untuk yang VCC, kita hubungkan ke 5 volt tentunya pada Arduino. Kemudian yang trigger kita hubungkan ke A0. Oke, ke A0, dan yang echo kita hubungkan juga ke A1. Sama seperti yang sebelumnya ya. Oke, kemudian yang ground kita hubungkan juga ke ground, tentunya ke ground pada Arduino. Oke, mohon maaf, agak loading. Oke, kita ubah saja dulu kabelnya. Di sini VCC kita ubah warna merah. Untuk ground tentunya kita ubah warna hitam. Dan untuk trigger tadi kita warna yellow. Untuk echo kita coba warna biru untuk membedakannya. Kemudian selanjutnya kita melakukan pemrogramannya. Oke, ini tidak terubah. Oke, di sini kita melakukan pemrogramannya. Nah, untuk definisi pinnya kita tambahkan untuk yang cons integer pin trigger dan pin echo-nya.
Oke, mohon maaf agak loading. Nah, kita paste saja. Nah, ini kita melakukan pendefinisian pin untuk serial beginnya ini tidak kita ubah. Void setupnya kita tidak ubah karena kita akan munculkan, tetap saja kita akan memunculkan nilai serial pada serial monitor tentunya. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke void loop. Nah, kita void loopnya, nah kita hapus saja untuk yang baca serial read. Nah, yang ini kita hapus, kita kopikan yang void loop pada bagian void loop. Nah, yang ini yang long duration, kemudian oke sampai sini. Oke. Nah, ini kita hapus juga untuk else if-nya agar tidak terlalu banyak mungkin ya. Tidak terlalu banyak, kita sisakan 2 saja. Oke. Oke, di sini selanjutnya adalah seperti biasa kita masukkan long duration centimeternya. Kemudian pin modenya pin trigger sebagai output, digital weight ya, pin trigger akan low, delay mikrosecond 2 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah kita masukkan juga untuk serial print length-nya mungkin ya. Kita masukkan juga serial dot print length centimeter. Oke, kita masukkan serial dot print length dot centimeter. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita melakukan logika sentimeternya. Nah, di sini kita hapus untuk yang data QF-nya. Di sini kita masukkan logikanya. Nah, di sini kita jika sentimeter kurang dari sama dengan 25, maka digital rate-nya motor kiri 1 akan low, motor kiri 2 akan high, motor kanan 1 kita coba high. Ini kita akan belok kanan ya, maka kita akan high motor kanan satunya. Dan motor kanan 2-nya akan low. Oke, ini kita ubah menjadi ada penghalang belok kanan. Jadi ada penghalang belok kanan. Nah, kemudian selain dari itu low high. Jadi kita nanti akan maju. Itu kita akan definisikan maju. Maka low high motor kanan 2 akan high. Nah, serial print length-nya yaitu tidak ada penghalang maka maju. Jadi jika tidak ada penghalang maka akan maju. Tidak ada penghalang maka maju. Oke. Maka tidak ada penghalang maka akan maju. Nah, setelah kita melakukan pemrogramannya, kita coba analisis lagi untuk dari awal. Nah, ini untuk pendefinisiannya, pendefinisian pinnya. Kemudian ini adalah void setupnya. Kemudian ini adalah void loopnya. Di sini void loopnya seperti biasa yaitu long duration centimeter, long untuk agar banyak sebagai desimal. Duration ini merupakan selang waktu pengiriman dan penerimaan sinyal. Dan kemudian selanjutnya adalah kita seperti biasa penerimaan sinyal, selang waktu pengiriman sinyal, dan seterusnya. Oke, kita coba start simulasi. Oke, di sini ada sebuah kesalahan yaitu tidak ada declaration.
microsecond to centimeter duration. Ini oke, oh ya, lupa di sini kita kurang tidak menghapus tanda kurawanya satu, dan kemudian juga kita lupa memasukkan persamaan long microsecond to centimeter. Di sini microsecond per 29 bagi 2-nya kita lupa dimasukkan. Kita harus masukkan juga setelah void loop karena beda struktur. Oke, kita coba lakukan simulasi. Oke, setelah kita lakukan simulasi dapat kita lihat, kita coba klik serial monitor. Oke, kita dapat di sini juga mohon maaf tadi terhapus sepertinya di sini ke pin A0 tentunya seperti tadi sudah dikatakan. Kemudian untuk yang echo di pin A1. Kemudian yang ground kita hubungkan di yang ground juga. Oke. Ini black, ini warna merah, dan yang trigger kita definisikan dengan warna kuning ya. Oke, kita start simulasi lagi. Oke, di sini jaraknya 113 cm, tidak ada penghalang maka maju gitu. Nah, ini tuh lebih besar dari 25 ya gitu ya. Kalau misalkan kurang dari 25 nanti ada penghalang maka belok kanan 25 cm, maka akan belok kanan. Ketika lebih dari 20 cm atau seterusnya maka akan terus maju karena tidak ada penghalang. Coba kita simulasikan. Oke, nah ini sekitar 5,6 maka ada penghalang belok kanan, karena kurang dari 25 cm. Nah, ini merupakan prinsip kerja dari robot obstacle avoider dengan menggunakan sensor ultrasonik jenis cloning yaitu HCSR04, yaitu dimana robot itu akan menghindar ketika ada penghalang gitu. Nah, dimana di sini kita membuat programnya ketika ada suatu objek kurang dari 25 cm maka akan belok kanan si robotnya, ketika lebih dari 20 cm dan seterusnya maka akan terus maju karena tidak ada penghalang. Mungkin cukup sekian dari saya untuk video kali ini. Mohon maaf selebihnya bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.